Betul. Kami selaku penasihat hukum dari saudari Ayu yang menyampaikan bahwa klien kami telah resmi ditahan untuk pihak lawan. Kami sampaikan kami akan menempuh hukum baik secara pidana maupun secara perdata sesuai dengan bukti-bukti yang kami miliki serta ketentuan hukum yang berlaku, dan yang pastinya kami menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang artinya keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu siapapun itu gitu. Lagi-lagi dunia hiburan tanah air dibuat heboh dari Ashanty dan mantan karyawannya. Mantan karyawan Ashanty, Ayu Chairun Nurisa, resmi ditahan polisi. Kasus yang awalnya hanya diduga penggelapan biasa, kini berubah jadi perang hukum besar-besaran antara Ayu Chairun Nurisa dan Ashanty. Ayu Chairun Nurisa kini harus mendekam di balik jeruji besi Polres Tangerang Selatan. Ia ditahan setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan penggelapan dana 2 miliar rupiah dan pemalsuan tanda tangan. Kabar penahanan ini dikonfirmasi langsung oleh kuasa hukumnya, Stefan Herianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Kami selaku penasihat hukum dari saudari Ayu yang menyampaikan bahwa klien kami telah resmi ditahan di Polres Tangerang Selatan, dan kami sampaikan bahwa ini adalah proses hukum yang harus kita hormati, yang harus kita hargai, dan kemudian terkait proses laporan saudari Ayu juga baik di Polres Tangerang Selatan maupun di Polres Jakarta Selatan, kami akan kawal hingga tuntas. Meski kini berada di dalam tahanan, Stefan memastikan kondisi Ayu tetap tegar dan siap menghadapi seluruh proses hukum. Pihak kuasa hukum juga tengah menyiapkan permohonan penangguhan penahanan sambil meminta agar laporan Ayu terhadap Ashanty juga diproses secara adil oleh pihak kepolisian. Kasus ini bermula dari laporan Ashanty terhadap mantan karyawannya itu. Ayu dituduh menggelapkan dana perusahaan PT Hijau Dipta Nusantara, perusahaan milik keluarga Hermansyah, dengan total mencapai 2 miliar rupiah. Namun Ayu tak tinggal diam. Ia melaporkan balik Ashanty ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan tudingan perampasan aset pribadi dan akses ilegal. Dalam laporannya, Ayu menuding beberapa barang pribadinya seperti ponsel, laptop, hingga mobil diambil paksa. Bahkan akun M-Banking miliknya diduga diakses tanpa izin. Belum selesai di situ, di tengah status tersangkanya, Ayu justru melayangkan gugatan 100 miliar rupiah terhadap Ashanty. Gugatan ini sontak memicu perhatian publik karena banyak yang menilai langkah Ayu terlalu berani, bahkan nekat karena dilakukan saat dirinya sudah resmi ditahan. Kuasa hukum Ashanty, Mangata Toding Alo, pun memberikan tanggapan tajam. Menurutnya, langkah hukum Ayu justru bisa menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Mangata bahkan menyebut pihak Ayu hanya asal bunyi alias asbun soal gugatan 100 miliar rupiah itu. Dasar gugatan itu jelas-jelas dibuat untuk mengaburkan laporan pidana, tapi pidana tetap berjalan. Kalau begitu penjara bisa kosong dong, sindirnya. Kan di kantor kami itu sangat berprinsip untuk membaca sesuatu itu dari asas. Mereka asal bunyi aja Bapak Ibu sekalian. Jadi menurut kami
untuk dasar mereka mengajukan gugatan ini jelas-jelas untuk mengelabui atau membuat ini bias di laporan pidananya, padahal itu juga tidak berdasar gitu. Pidana tetap akan berjalan, mereka berharap dengan masukan perdata pidananya stop, nggak ada dasarnya. Kalau kayak gitu ya penjara kosong dong, semua masuk pidana, yang ngajuin gugatan perdata aja dulu. Ini jelas-jelas menurut saya strategi yang tidak baik sebenarnya dan tidak bagus untuk keberlangsungan hukum kita. Kami sangat prihatin sebagai advokat-advokat muda, para senior kami justru mempertontonkan hal yang tidak semestinya. Ini justru mempermainkan hukum menurut kami. Terima kasih. Sementara itu, Ashanti dan Anang Hermansyah memilih untuk tetap tenang dan fokus pada pekerjaan. Mereka menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada penyidik. Kasus antara Ashanti dan mantan karyawannya ini tampaknya masih akan terus bergulir. Dengan berbagai laporan, gugatan, dan bantahan dari kedua belah pihak, publik kini menunggu siapa yang akan terbukti bersalah di mata hukum dan siapa yang sekadar mencari pembenaran. Satu hal yang pasti, drama ini belum berakhir. Dan seperti biasa, dunia hiburan tanah air sepertinya tak pernah sepi dari kisah panas yang bikin geleng-geleng kepala. Jadi, menurut kamu bagaimana Hoppers? Apakah Ayu benar-benar korban atau justru pelaku utama di balik kasus besar ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar.